Yang belum ada Patus dengan oh ya Patus sudah ini permintaan masuk untuk Pakuin gabung. mungkin. Pakuin juga belum Pakuin ya. mungkin. Iya. Baik, ya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Senang Selamat sekali siang, hari Pak. ini kembali saya menjumpai Selamat siang, Bapak Ibu Pak. guru hebat semuanya dalam keadaan sehat dan saya lihat masih pada semangat-semangat ini. Ibu Selvi masih di sekolah, Ibu Marsiana sudah kembali ke rumah. Pak Remon, saya tidak bisa melihat videonya Pak Remon ini, tapi dari cerita tadi kayaknya Pak Remon sedang berada di tengah sawah ini ya, sedang mencari jaringan. Ada kendala di Perang, Pak Remon? Iya, Pak, ada kendala jaringan dari jam 11 tadi, Pak. Oh ya, semoga nanti tidak ada kendala. Mohon maaf sebelumnya, Pak, ini sebentar mungkin hilang Ya, jaringannya. tidak apa-apa Pak Remon. Oke, Pak Yan juga sudah bergabung. Selamat Pak Yan. Proses operasi berjalan dengan lancar. Selamat atas kedatangan anggota keluarga yang baru. Ibu Merlin, selamat siang. Pak Valens, Ibu Belin, Pak Tus, selamat siang. Terima kasih Siang Pak Fasil. sudah bergabung Selamat untuk siang, Pak. melaksanakan ruang kolaborasi. Ya, terima kasih. Hari ini kita kembali melaksanakan ruang kolaborasi sesi 2 akan melakukan praktik kucing. Setelah Bapak Ibu melakukan latihan di sesi 1, saatnya Bapak Ibu nanti untuk mempraktekkan apa yang Bapak Ibu sudah paham, apa yang Bapak Ibu sudah tahu tentang kucing dengan menggunakan alur tinta. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan kita. Kita undang kehadiran Tuhan untuk mempersamai kegiatan kita sehingga proses rukul kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kali ini mohon kesediaan Siana untuk memimpin kita dalam doa. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik Bapak Fasil beserta teman-teman guru CGP. Sebelum kita mengawali kegiatan kita sore hari ini, mari kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan atas segala bimbingan dan tuntunan-Mu setiap waktu. Hingga saat ini kami boleh kembali bertemu di ruang kolaborasi ini. Tuhan, beri kami kekuatan serta utuslah roh pengetahuan pada kami dalam mengikuti kegiatan ini nanti, agar segala apapun yang akan kami bahas dan akan kami lakukan pada kegiatan ini, kiranya semuanya bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Dan semoga apa yang kami lakukan saat ini benar-benar bisa kami terapkan nanti di tempat kerja kami masing-masing. Dikau kami puji Bapa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita berikan apresiasi untuk Ibu Marsiana yang telah membuka kegiatan kita dengan doa. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai, ada satu informasi penting yang saya ingin sampaikan ke hadapan Bapak Ibu saat ini. Hari ini kami baru pulang ya, semua guru penggerak dari Kabupaten Manggarai Barat mengadakan rakor dari kemarin sampai tadi malam, terutama terkait dengan satu program dinas yang ini merupakan program rekomendasi dari komunitas guru penggerak tahun lalu, akan dilaksanakan apresiasi bagi Bapak Ibu guru, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah, terkait dengan inovasi ya, inovasi yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, harapan saya dari kelas kita juga ada yang ambil bagian dalam perlombaan ini nanti. Bapak Ibu nanti juknisnya saya bantu kirim ke Bapak Ibu dan juga mungkin ada contoh yang nanti saya bisa sertakan di juknis ini sebagai panduan Bapak Ibu untuk menuliskan esai dan membuatkan video inovasi ya.
Jadi inovasinya Bapak Ibu terkait dengan literasi dan numerasi, peningkatan literasi di sekolah, yang dibaca juknis. Silakan kalau punya Bapak Ibu punya pengalaman praktik baik selama bagaimana menggerakkan literasi dan numerasi di sekolah, silakan itu ikut sertakan. Jadi ada dua bentuk ya, Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat naskah tulis 6 sampai 8 halaman menceritakan tentang itu. Alurnya Bapak Ibu nanti akan saya kirim contoh, kemudian nanti Bapak Ibu memvisualisasikan itu dalam bentuk video. Ya, harapan saya Bapak Ibu tentu sudah memiliki praktik baik ya, tetapi difokuskan kepada upaya peningkatan literasi dan numerasi Bapak Ibu di sekolah. Semangat ya Bapak Ibu, siap untuk ramaikan apresiasi ini? Siap, Pak. Ya, coba saja Bapak Ibu ya, nanti ya akan dikirim. Coba saja, siapa tahu ada cerita menarik, cerita baik dari Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu selama ini. Oke, nanti tentu kalau membutuhkan bantuan pendampingan, saya siap mendampingi Bapak Ibu. Terima kasih. Itu ya informasi Ya. awal kegiatan kita. Pendaftarannya dimulai tanggal 1 ini. Tanggal 1 nanti ada linknya, Bapak Ibu silakan. Yang paling penting Bapak Ibu pahami juknis, siapkan apa yang diperlukan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu izin saya share screen. Kita kembali bertemu di ruang kolaborasi. Hari ini di sesi 2 Bapak Ibu akan melakukan praktek kucing. Praktek kucing masih di modul 2.3, kucing untuk supervisi akademik. Setelah di sesi 1 tentu Bapak Ibu sudah melakukan latihan ya. Lalu kemarin di akhir sesi saya minta Bapak Ibu coba luangkan waktu kalau tidak menonton video melakukan praktek dengan teman, dengan siapa saja di sekolah supaya keterampilan kucing Bapak Ibu itu lebih baik. Lalu berdasarkan catatan dan refleksi yang Bapak Ibu sudah tuliskan. Nah, sangat menarik ya Bapak Ibu dengan sangat jujur menyampaikan apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperhatikan, ditingkatkan lagi dari praktik yang sudah di Bapak Ibu jalankan. Tinggal itu dikembangkan supaya nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan praktik kucing dengan baik. Baik, identitas modul ini Bapak Ibu saya tidak perlu mengulang, ini sebetulnya masih sama, hanya agak beda sedikit hari ini kegiatan kita. Mungkin karena di sesi 1 kita 4 jam memang sampai 3 jam. Kali ini kita lama, hanya 90 menit. Karena itu nanti Bapak Ibu lebih banyak melakukan praktik kucing bersama rekan teman dalam Zoom ini. Nanti akan direkam Bapak Ibu ya. Nanti saya akan bantu Bapak Ibu untuk merekamnya, kemudian hasil rekaman itu nanti saya akan kirim ke Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu sehingga bisa mengunggahnya di LMS. Atau Bapak Ibu bisa merekam sendiri? Kalau ada yang bisa Kalau saya tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. yang tidak bisa nanti silakan disampaikan supaya saya bantu. Saya bantu, tetapi syukur kalau nanti ada teman, ada Bapak Ibu yang bisa akunnya bisa merekam percakapan kucing Bapak Ibu nanti. Baik. Terkait dengan ini Bapak Ibu, identitas modul, kompetensi lulusan, capaian umum, kita fokus ke capaian khusus saja ya. Apa sih yang ingin diharapkan Bapak Ibu capai setelah Bapak Ibu hanya mengulang apa yang sudah disampaikan di sesi 1. Tentu Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan konsep kucing secara umum. Nah, Bapak Ibu dieksplorasi konsep lalu di review materi. Di sesi 1 sudah mempertegas pemahaman Bapak Ibu terkait dengan konsep kucing secara umum. Sudah mendapatkan gambaran terkait perbedaan antara kucing, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Yang berikut, Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep kucing dalam dunia pendidikan. Mengapa penting itu kucing dalam dunia pendidikan? Nah, setelah Bapak Ibu berbagi cerita, ternyata memang kucing ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan kita.
dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi, juga menjelaskan prinsip-prinsip kucing, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip kucing dalam supervisi akademik, membedakan antara kucing, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi, melakukan percakapan kucing ya. Ini latihan di sesi 1 sudah Bapak Ibu lakukan, tentu dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian Bapak Ibu mempraktekkan 3 kompetensi kucing, kucing presensi, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari praktek-praktek itu dan dari refleksi Bapak Ibu, itu Bapak Ibu lebih banyak menulis kalau di pertanyaan mengajukan pertanyaan berbobot ini masih perlu ditingkatkan karena kunci dari kegiatan coaching itu bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Karena itu Bapak Ibu, dalam praktek coaching nanti kucing apakah nanti konsepnya membuat rencana observasi misalnya, bisa juga dalam kucing saat melakukan refleksi, atau kucing untuk memecahkan masalah maupun untuk melakukan kalibrasi. Intinya diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah pahami tentang kucing dengan alur cerita. Lalu berikut Bapak Ibu diharapkan mampu memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip kucing. Kemudian mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir kucing. Ya. Bisa juga nanti Bapak Ibu mempraktikkan, misalnya Bapak Ibu berperan coachnya sebagai kepala sekolahnya sebagai coach, melakukan supervisi akademik kepada guru yang telah melakukan. Apalagi Bapak Ibu saya tahu Bapak Kepsek ini pada musimnya pada apa ya melakukan observasi terhadap Bapak Ibu guru di kelasnya untuk kepentingan pengelolaan kinerja. Karena itu mungkin bisa digunakan pendekatan atau paradigma berpikir maupun pendekatan kucing ini prinsip-prinsip kucing untuk melakukan supervisi akademik. Ya. Ini terkait dengan identitas modul Bapak Ibu. Selanjutnya kegiatan Bapak Ibu kita pahami dulu apa sih tujuan. Juga ini masih sama dengan sesi yang pertama. CGP dapat mempraktikkan alur percakapan kucing dengan menggunakan alur Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan kucing yang telah dilakukan. Nah, Bapak Ibu di ruangan breakout room nanti ketika Bapak Ibu melakukan praktek kucing juga melakukan hal yang sama. Ada 2 hal seperti kemarin Bapak Ibu praktek dulu ya dengan pasangan, kemudian tukar posisi, satunya sebagai coach, satunya sebagai kuci, kemudian silakan bergantian. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan lakukan refleksi ya. Refleksinya tentu dengan panduan format yang sudah ada pada Bapak Ibu. Bagaimana refleksi yang dilakukan setelah Bapak Ibu melakukan praktek coaching. Ini tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu. Dari 2 tujuan ini sekali lagi ada 2 aktivitas nanti yang Bapak Ibu akan lakukan. Pertama praktek alur percakapan kucing, lalu yang kedua melakukan refleksi terhadap praktik percakapan kucing yang telah dilakukan. Baik Bapak Ibu, skenario pembelajaran kita pembukaan 13 menit, kemudian lebih banyak waktu Bapak Ibu, bayangkan 70 menit ya. 70 menit nanti Bapak Ibu melakukan 60 menit sampai selama 1 jam itu akan melakukan praktek kucing dan penyampaian hasil refleksi. Nah, di sini ada 3 ya, praktek kucingnya 30 menit itu berarti 15 menit. Kemudian Bapak Ibu silakan mengisi lembar refleksi diri kucing, lalu Bapak Ibu menyampaikan hasil refleksi diri kucing. Ini dilakukan Bapak Ibu di breakout room ya 60 menit 1 jam nanti Bapak Ibu lakukan itu di breakout room masing-masing. Ada 3 ya. Ada 3 aktivitas tambahan tadi ada Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil refleksi diri kucing itu ya. Misalnya nanti ini Bapak Ibu praktek kucingnya 30 menit itu berarti 15 menit 1 orang. Kemudian silakan mengisi lembar
refleksi diri kucing, lalu nanti menyampaikan hasil. Karena ini waktunya 10 menit, 20 menit, itu berarti satu orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan itu 10 menit. Baru nanti kita kembali bergabung di main room untuk melakukan kegiatan penutup. Ini aktivitas Bapak Ibu sepanjang 1,5 jam ya, tetapi aktivitas pribadi Bapak Ibunya nanti atau dalam kelompoknya Bapak Ibu itu selama 1 jam. Melakukan 3 aktivitas yang saya sudah sampaikan. Oke, Bapak Ibu, ya walaupun ini praktek kucing hanya terdiri dari 2 orang, 2 rekan, tentu juga harus menjaga ini supaya dapat berjalan dengan baik. Jadi mungkin waktu sesi latihannya Bapak Ibu lebih banyak guyonnya. Kali ini Bapak Ibu, kali ini nanti akan direkam dan dinilai, diunggah di LMS. Bapak Ibu, kesepakatan belajar ini mohon diperhatikan. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi dengan perasaan yang gembira. Jadi mohon ini nanti dilihat, dijaga supaya proses rekamannya juga bisa baik, hasilnya juga bisa baik. Karena itu Bapak Ibu, kesepakatan belajar ini menjadi penting untuk diingat ya. Ketika misalnya satunya berperan sebagai coach, ya coachnya bisa saling menghargai ya. Begitu juga sebaliknya. Bapak Ibu sudah paham ya, siapa yang berbicara lebih banyak tentu pasti tahu. Nah, Bapak Ibu, oke, mohon maaf ada kesalahan. Berikutnya Bapak Ibu nanti akan langsung masuk di kelompok masing-masing ya. Izin saya menyampaikan pembagian kelompok untuk melakukan aktivitas Bapak Ibu. Oke. Mohon maaf ada kesalahan. Mudah-mudahan laptopnya masih bertahan. Oke, kita ke instruksi apa sih yang Bapak Ibu lakukan ya sebagai panduan tambahan. Instruksi praktek kucing yang Bapak Ibu akan lakukan yang pertama adalah praktek kucing dilakukan dengan model atau alur tirta. Tentu Bapak Ibu sudah paham ini. Kemudian praktek kucing itu dilakukan secara bergantian, terdiri dari 2 CGP. Kemudian nanti CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan sebagai kuci. Topik yang dibahas itu bebas. Ya, Bapak Ibu silakan disepakati ngomong tentang apa saja itu bebas. Kemudian masing-masing CGP melaksanakan praktik kucing maksimal 15 menit. Kemudian praktik kucing dilaksanakan di breakout room. Ya, karena jumlah kita memang agak ganjil Bapak Ibu, kemungkinan nanti kelompok 1 itu tetap 3 orang. Dia tidak ada pasangan, sehingga nanti diatur saja waktunya untuk kelompok 1 untuk bisa 3 orang itu bisa melakukan praktik kucing secara bergantian. Baik Bapak Ibu, yang berikut pembagian kelompok ya. Pembagian kelompoknya Bapak Ibu sebetulnya masih sama dengan pembagian kelompok yang kemarin. Tetapi izin saya share sekali lagi pembagian kelompok. Ada yang sudah lupa dengan teman anggota kelompok? Masih ingat ya dengan teman. Saya melihat kemarin ini sudah memiliki chemistry yang masih ingat Pak. Oke. Saya tapi chemistry kayaknya sudah dibangun dengan baik saat sesi latihan. Bapak Ibu silakan lanjutkan itu nanti di praktik kucing. Izin saya kembali menyampaikan pembagian kelompok. Kelompok satunya nanti Ibu Silvi, Pak Queen, sama Pak Yan. Kemudian kelompok 2-nya Ibu Marsiana sama Pak Valens. Kelompok 3-nya Ibu Merlin sama Pak Raimundus. Kelompok 4-nya Pak Tu sama Ibu Elin. Gitu ya.
Pak Queen, mohon konfirmasi dulu Pak Queen sudah bergabung. Pak, belum bergabung. Pak Queen, Silakan Ibu. Waduh, adakah teman kelompok yang bisa? Oh ini Pak Ibu Ilin yang ini. Ada yang bisa menghubungi Pak Queen? sudah Teman dihubungi kelompok. tadi Pak, tapi WA-nya tidak aktif. Oke, baik sudah Bapak Ibu. Supaya nanti di room 1 di main room ini juga berjalan dengan baik, kita tukar ya. Jadi yang ada di room 1 nanti ini kelompoknya Pak Plus dengan Ibu Elin ya. Itu ada di kelompok 1 di main room. Karena Pak Queen kayaknya belum bisa bergabung, sambil Ibu Selfie dengan Pak Yan bisa menghubungi beliau supaya untuk segera bergabung. Untuk ini kelompok 1 jadinya ya, yang Patus jadinya kelompok 1, yang ini jadi kelompok 4. Oke, siap ya Patus dengan Ibu Elin bisa berada di main room toh? Patus dengan Ibu Elin, mohon konfirmasi. Oke, Pak Valens, jaringan aman? Aman Pak, untuk sementara. Oke, karena tidak ada Pak, informasi dari Ibu Elin dengan Patus, bagaimana kalau Pak Ibu Melin sama Ibu Marsiana sama Ibu Pak Valens di kelompok 1 bisa? Pak Valens dengan Ibu Marsiana bisa di kelompok Bisa Pak, 1? bisa. Oh, siap Pak. Siap. Oke, kalau gitu nanti Ibu Marsiana dengan ini tetap di kelompok 1 ya. Oke, baik, sudah Bapak Ibu, saya masih sebenarnya menunggu konfirmasi dari Patus dengan Ibu Lin, tapi sudah terpental lagi Pak ini. Baik Bapak Ibu, itu saja. Jangan lupa ya Bapak Ibu, terkait dengan lembar refleksi, menurut saya tidak perlu diuraikan lagi karena Bapak Ibu sebetulnya sudah memahami dan sudah di-download lembar refleksi setelah nanti melakukan praktik kucing. Karena itu ada waktunya nanti setelah melakukan praktek kucing Bapak Ibu melakukan refleksi. Masih sama seperti ini ya Bapak Ibu. Izin kembali saya share screen lagi. Masih seperti ini, dia punya lembar refleksinya. Bapak Ibu sudah saya kirim juga untuk membantu Bapak Ibu yang kesulitan download. Kemudian Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan sepintas atau Bapak Ibu bisa lihat, ini dia punya rubrik penilaian terhadap apa yang Bapak Ibu lakukan bersama rekan. Perhatikan 3 hal ini. Pertama, mendengarkan aktif. Bapak Ibu bagaimana tentu nanti akan dilihat dari rekaman itu sikap Bapak Ibu kunci ya. Dalam ini nanti ketika menjadi coach, apakah Bapak Ibu mendengarkan dengan baik ya, atau Bapak Ibu nanti akan dilihat dari video ya seperti apa. Nanti akan mendapat nilai 1 jika 3 kali atau lebih ya Bapak Ibu melakukan judgement ya, kemudian asumsi dan atau mungkin Bapak Ibu melakukan lalu Bapak Ibu memberikan pertanyaan berbobot seperti apa. Mungkin Bapak Ibu sama sekali tidak menggunakan pertanyaan itu, pertanyaan yang terbuka, atau selalu ketika nanti akan mendapat nilai baik, itu ketika Bapak Ibu selalu memberikan pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot kepada Kuci. Lalu memberdayakan Kuci ya, membantu membuat rencana aksi ya. Bapak Ibu sebagai coach itu nanti membantu Kuci untuk membuat rencana aksi apa yang akan dilakukan untuk menghadapi situasi itu Bapak Ibu ya, rubrik yang perlu Bapak Ibu pahami supaya nanti menjadi rambu-rambu ketika Bapak Ibu melaksanakan praktik coaching. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya ingin
copy link untuk ya. Oke, Pak Raymond, sambil saya copy link ya Pak Raymond ya. Gimana Pak Raymond? Oh ya, mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak, ini mohon share link Zoom-nya Pak untuk setiap kelompok. Oh ya, sorry ya, saya tadi tidak ini ya menempatkan Pak ini di kelompok 1 atau bisa ya dengan siapa tadi kelompoknya nih? Kayaknya kita tukar lagi nih. Dengan Ibu Merlin. Oke. Supaya jangan kesulitan Pak Raymond ya, mohon pengertian baik dari teman-teman. Kita rolling lagi kelompoknya nih. Pak Raymond dengan Ibu Merlin tetap di kelompok 1. Bisa? Ibu Marsiana Kelompok dengan 3. Pak Valens tadi bisa? Siapa? Kelompok 3-nya ya. Biar nanti Pak Raymond dengan Ibu Merlin langsung melakukan praktek kucing di main room. Sedangkan Ibu Marsiana dengan Ibu Pak Valens. ini pakai Dengan baru. Pak Valen. Pak Valens Dengan di Pak Valens. kelompok 3 ya. Saya Kelompok 2 atau bisa. kelompok kami 3, Kita bantu Pak Raymond. Kelompok 2. Kami di kelompok 2, Pak. Oh ya, kelompok 2. Oke. Baik. Bagaimana? Bisa ya Pak Siap. Ibu Merlin sama Pak Raymond di kelompok 1 ya. Oke. Oke, siapa? Baik, izin saya mau copy ini dulu, mau copy link untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan Bapak Ibu di room chat, nanti saya langsung kirim. Yang ada 2 depannya itu menunjukkan kelompok 2. Bapak Ibu nanti saya akan rekam ya. Ketika Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu sudah mulai direkam, silakan langsung dimulai supaya nanti Bapak Ibu punya rekamannya. Jangan sampai nanti pastikan setelah direkam baru dimulai. Silakan Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Selvi sama Pak siapa tadi yang bertanya nih? Ibu Selvi dulu. Silakan Ibu Selvi. Mohon maaf Pak, Pak Queen-nya belum masuk. Bagaimana dengan saya? Sebentar Pak. Ibu Selvi kayaknya sudah, Pak Queen sudah. Ya, Pak Queen sudah. Oh ya. Queen sudah ada ini, sudah ada ini. Ya. Pak Valens ada pertanyaan? Iya Pak, sedikit Pak. Barangkali bisa izinkan kami untuk latihan dulu Pak. Mohon maaf ya Pak Valens, tidak ada seperti yang saya sampaikan di akhir sesi 1 kemarin. Jadi tidak ada sesi latihan lagi hari ini. Kita langsung praktek ya. Jadi Oh, baik, Pak. di room chat di room chat saya sudah kirim ya. Saya sudah kirim kelompok 2, 3, 4. Sedangkan kelompok satunya tadi itu Pak Raymond sama Ibu Merlin. Silakan menggunakan room chat ini karena Pak Raymond kesulitan, dia sedang menggunakan HP, karena itu kita bantu supaya tidak perlu kirim lagi link ke beliau. Silakan Ibu Marsiana, silakan ada yang mau ditanyakan? Iya, mohon maaf Pak. Berarti ini kami prakteknya itu dalam waktu yang bersamaan kah Pak? Iya betul. Maksudnya betul tidak sekali. secara Waktunya bergiliran. bersamaan. Iya, tidak secara bergantian setiap kelompoknya. Berarti dalam waktu yang bersamaan kami melakukan praktek kucing. Ya, karena kan kelompok 2 selain kelompoknya Pak Raymond dengan Ibu Merlin kan itu di breakout room yang linknya saya kirim bersamaan. Oke Pak, siap. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, saya sudah buka untuk yang kelompok 2, 3, 4. Yang Bu Merlin sama Pak Raymond bersabar dulu, tunggu kelompok yang jangan sampai mengganggu ya rekamannya Pak Raymond sama Ibu Merlin. Tetapi nanti Ibu Merlin sama Pak Raymond tentu nanti ini bekerja keras ya untuk potong video yang ini kan nanti panjang videonya nih.
ambil saja nanti waktu Ya, ya. ketika Ibu Merlin sama Pak Raymond melakukan percakapannya. Kalau yang kelompok 2, 3, 4 ini kan aman langsung ini. Siap, Karena Pak. ini kan yang minum ini kan gabung, ya gabung dari pembuka Siap, sampai Pak. dengan penutup. Oke, oke, baik, terima kasih. Berarti ruang utamanya Ini ini kami tutup, Pak. Ruang utamanya ini di kami ruang tutup. Kami boleh masuk ke di ruang utama boleh Bapak Ibu keluar dulu, tetapi klik dulu link, Bu. Jangan sampai nanti tanya lagi Oke. linknya di mana Pak. Klik dulu link yang di room chat. Iya, siap, Pak. Ya, oke. Oke, yang kelompok 2. Kelompok 2 sudah pas. Oke. Ibu Pak Valens dengan Selamat siang, Pak kelompok Valens. 2 sudah pas, Pak Valens, Siana. Kelompok 3 belum ada yang bergabung ini. Kelompok 3 dan kelompok 4 sudah. Kelompok 4 ada Ibu Selvi sama Pak Queen. Dengan Pak Yan ya. Mohon Ibu Selvi. Untuk Japri juga Pak Yan. Kelompok 3 belum ini. Ibu Elin sama Pak Tus. Silakan, ada yang mau ditanyakan Ibu Elin? Silakan Ibu Elin, apa yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Yang kelompok 2 saya mulai rekam ya. Sabar dulu Pak Queen. Pastikan sudah direkam baru mulai ya Bapak Ibu ya. Apakah kami bisa mulai sekarang, Pak? Untuk kelompok kami. Yang kelompok 1 silakan. Yang kelompok 1 Ibu Valens Merlin masih ada sama itu. Pak Raymond silakan. Biar Pak, ini Pak Valens sudah ready. Pak Valens ini Pak belum keluar. Selamat siang. Selamat siang Pak Raymond. Selamat siang, Ibu Merlin. Baik Pak Ibu Merlin. Raymond. Ya, karena hari ini kita ada praktek coaching. Jadi untuk kegiatan pertama, coaching pertama ini, saya yang sebagai coach-nya, Pak Raymond sebagai coaching. Bisa Pak? Mas, siapa yang Halo jadi Pak Raymond. coach? Halo, Merlin. Halo Pak Raymond. Halo. Tidak terdengar suaranya Pak, putus-putus. Tidak terdengar Suara Ibu suaranya. Merlin. Halo. Suaranya itu tidak jelas, putus-putus. Halo Tidak Ibu Merlin, terdengar. bagaimana bisa dengar?
Oh, Sudah bisa Pak? Sudah bisa dengar? halo. Halo, yo siap Pak, Oh, ya. siap. Bagaimana? Sekarang sudah Pak, bisa? bisa, jelas. Oh, ya, ya. Saya harus berdiri di atas. Harus berdiri di atas batu ya, guys. Oke, selamat siang Ibu Merlin. Ya, siang hari ini kita melakukan diskusi. Kira-kira kita sepakat ya Ibu Merlin. Siapa yang duluan jadi coach, kemudian nanti ditukar. Kalau memang Ibu sudah siap jadi coach, ya Ibu duluan. Kalau tidak, biar saya duluan Ibu. Nah, saya saja Pak ya. Saya pertama sebagai coach. Halo. Merlin. Halo Pak. Oke. Ya, saya yang pertama sebagai coach, Paknya yang sebagai. Halo. Halo. Halo, halo. Halo Pak Raymond. Coach. Halo. Halo, Ibu Merlin. Yo, halo. Pak. Aduh. Halo. Bagaimana, sudah bisa dengar? Suaranya masih iya, terdengar suaranya Pak. Yo, sudah bisa dengar? Sudah halo. Pak, sudah Pak. Oke, silakan Ibu sebagai coach duluan. Oke. Baik Pak, kita mulai saja. Ya. Oke, Ibu duluan sebagai coach. Sudah siap Ibu ya? Siap. Selamat siang Pak Raymond. Terima kasih karena sudah melibatkan saya dalam kegiatan pembelajaran. Selamat siang Ibu. Kegiatan pembelajaran Bapak hari ini. Mari kita sama-sama melihat apa yang menjadi masalahnya Bapak selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pak Raymond, mungkin bisa Pak Raymond ceritakan bagaimana perasaan Bapak melihat keadaan siswa selama kegiatan pembelajaran tadi. Bisa dengar, Pak? Oh ya, terima kasih Bu. Perasaan saya bisa siap Ibu, bisa Bu. Ya Pak. Bisa. Halo, Ibu. Ya Pak, kami dengar Pak. Saya dengar Pak. Ibu Merlin. Yo, siapa? Silahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Setelah saya melakukan pembelajaran tadi Bu, perasaan saya memang senang, kemudian di samping senang Bu, ada sedikit kecewa ya Bu dalam proses pembelajarannya. Kecewanya Ibu, memang apa yang saya rencanakan itu sudah berjalan, sebagian besarnya berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada sedikit kendala ya Bu dalam melaksanakan pembelajaran itu. Kendalanya salah satunya Ibu, siswanya masih ada yang belum antusias mengikuti pembelajaran. Halo Bu. Ya Pak, masih dengar, silakan. Ya Ibu, itu tadi Bu, memang perasaan saya dalam melaksanakan kegiatan pelajaran senang, akan tetapi di samping senang saya sedikit kecewa karena memang masih ada siswa yang memang belum antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya Pak, terima kasih. Dari pengamatan tadi bahwa ada siswa yang kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang menjadi penyebab dari siswa tersebut tidak antusias dalam kegiatan pembelajaran. Ya, memang
setelah saya melihat itu memang ada beberapa penyebab sampai ada siswa yang belum antusias dalam pembelajaran. Yang pertama itu kesiapan mereka mengikuti pembelajaran itu masih kurang. Kemudian dalam pembagian kelompok juga tadi Ibu, saya melihat memang mungkin terlalu banyak sekali ya Bu dalam membagi kelompoknya. Tadi kan jumlah siswanya Bu 32 orang. Kelompoknya dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya kan Ibu ada kurang lebih 6 orang. Ada memang juga yang 7. Dari yang 7 orang ini ada 1-2 siswa memang yang kurang aktif dan memang kendalanya menurut saya sendiri Bu ya mungkin terlalu banyak anggota kelompok sehingga membuat mereka untuk ada yang tidak berpartisipasi, ada yang berpartisipasi, sehingga proses pembelajaran juga ada sedikit terganggu. Mungkin gitu Bu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin Bapak juga bisa ceritakan selain karena jumlah anggota dalam kelompok terlalu banyak, mungkin bisa Bapak melihat apa menjadi faktor lain selain itu mungkin ada selain karena mereka terlalu banyak dalam anggota kelompoknya. Apakah itu berkaitan minat mereka dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Oh ya Ibu, memang Ibu ada kendala lain yang memang saya sendiri juga akui, yaitu kurangnya perhatian dari saya sebagai guru. Saya berfokus pada kelompok yang lain, sehingga sepertinya ya Bu, mengabaikan kelompok yang lain sehingga membuat mereka untuk tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Oke Pak, setelah Pak Raymond tadi melihat kendalanya atau faktor-faktor penyebab siswa ini kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran, apa yang menjadi rencana Bapak untuk kedepannya, rencana aksi Bapak untuk kedepannya untuk mengatasi situasi kelasnya Pak tadi? Oh ya Ibu, saya memang rencana saya itu supaya bagaimana nanti pembagian kelompok ketika melakukan diskusi lebih banyak lagi kelompoknya sehingga anggota kelompok itu bisa semakin sedikit, sehingga dengan semakin sedikitnya anggota kelompok itu Ibu, menurut saya akan efektif dalam kegiatan diskusinya, karena kalau misalnya hanya 2 atau 3 orang saja dalam satu kelompok, saya kira itu akan menjadi lancar dalam diskusinya karena memang semua ambil bagian. Salah satu. Oke Pak. Kemudian ada lagi yang saya rencanakan, selain membagi mereka dalam kelompok kecil, juga saya mungkin perlu terlibat aktif dalam setiap kelompok, tidak hanya berpikir kelompok yang lain saja, tetapi juga saya juga harus bisa turun langsung untuk setiap kelompok. Oke Pak, itu menyangkut masalah karena anggota kelompoknya terlalu banyak, tentang masalah bakat dan minat mungkin Bapak bisa tentukan rencananya apakah bisa berkolaborasi dengan pihak lain atau bagaimana Pak? Oh ya Ibu,
saya juga terpikirkan Ibu terkait dengan pembagian kelompok supaya mereka lebih aktif itu. Uh, Mungkin nanti saya akan membuat kelompoknya berdasarkan minatnya mereka, sehingga dengan membagi mereka dalam kelompok minatnya masing-masing, saya berpikir Ibu itu akan lebih antusias lagi mereka dalam mengikuti pembelajaran. Ya mungkin begitu kali ya Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak. Setelah Bapak menentukan rencana Bapak ke depan, kapan Pak Raymond untuk menerapkan itu, untuk melakukan aksi itu, kegiatan itu kepada siswa? Terkait dengan penerapannya Ibu, besok kan Ibu saya ada les. Saya rencana besok mulai menerapkan itu, akan tetapi saya mesti persiapkan dulu media-media pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Terus saya juga masih menyiapkan beberapa hal yang berkaitan dengan proses diskusinya mereka. Kemudian selain besok, saya berpikir Ibu begini, kegiatan itu bisa dilakukan mulai, sehingga kelas yang memang sudah diajar tadi mungkin minggu depan. Ya. Minggu depan baru bisa dilaksanakan di kelas yang barusan selesai pembelajaran. Oke, terima kasih Pak. Semoga apa yang menjadi rencananya hari ini itu bisa Bapak lakukan di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Raymond. Selamat siang. Ya, terima kasih juga Ibu sudah membantu saya dalam menyelesaikan persoalan ini. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Sekarang giliran Ibu. Ya, giliran saya menjadi coach ya Ibu. Baik Ibu, selamat siang Ibu Merlin. Selamat siang Pak Raymond. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk diskusi bersama pada siang hari ini. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Ibu terkait persoalan yang Ibu alami? Silakan Ibu. Berkaitan dengan kegiatan pramuka, Pak. Oh ya Ibu, oke. Kira-kira bagaimana itu kegiatan pramuka itu dijalankan Ibu? Coba Ibu ceritakan. Ya Pak, terima kasih Pak Raymond. Sebelum kegiatan 17 Agustus kemarin, kami di sekolah kami mengadakan kegiatan camping pramuka. Banyak sekali masalah yang kami hadapi. Contohnya masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat dalam kegiatan pramuka. Sehingga saat itu kami sebagai guru, sebagai pembina pramuka merasa kecewa dengan ketidakhadiran mereka dalam kegiatan pramuka. Selain itu Pak, karena masih banyak yang terlibat, tentunya kami sebagai guru pembinanya, kami merasa bersemangat untuk aktif terlibat dalam kegiatan pramuka. Itu Pak. Baik Ibu Merlin, tadi kan semua guru di sekolah itu kan antusias mengikuti kegiatan pramuka ya Ibu. Kira-kira ada kendala tidak ya Ibu dalam melaksanakan kegiatan pramuka ini? Tentunya kan kegiatan pramuka
Halo, Pak Raymond? Halo? Halo? Bu. Pak Raymond? Halo. Halo? Halo Ibu. Halo? Halo. Ya. Silakan Pak, mungkin bisa Halo diulangi Bu. kembali Saya dengar pertanyaannya, suara saya. Pak. Halo Pak. Sudah terdengar Oh suaranya, ya. Pak. Baik. Saya dengar suara Mungkin saya. bisa Pak ulangi lagi Oh, ya. pertanyaannya. Baik Bu. Tadi Sudah Pak, sudah bisa. ya. Tadi kan Ibu ceritakan tentang kegiatan pramuka. Nah, di sekolahnya Ibu kan ada kegiatan pramuka yang diikuti oleh semua guru tentunya. Kemudian ada siswanya. Kira-kira ada kendala tidak Ibu dalam melaksanakan kegiatan pramuka itu? Ya Pak, seperti yang Atau sudah apa saya yang menjadi ceritakan kendala tadi. dalam kegiatan pramuka? Oke. Untuk kegiatan pramuka Silakan, kami kali Bu. ini, Pak, memang pelaksanaannya sangat bagus, tertata, namun seperti yang saya ceritakan tadi, ada siswa-siswa tertentu tadi yang tidak mengambil bagian dalam kegiatan pramuka. Kita tahu Pak, kegiatan pramuka ini kan untuk melatih mereka disiplin, terus ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa membangkitkan mereka dalam rasa semangat, persaudaraan, terus melatih karakter mereka. Ya, sehingga kami waktu itu sebagai pembinanya merasa kecewa dengan ketidakhadiran mereka. Mungkin itu masalahnya dan setelah kami mencari informasinya Pak, bahwa memang masalahnya dari anak-anak ini tidak terlibat karena mereka malu katanya mereka malu penyebabnya karena mereka tidak mengumpulkan iuran pramuka Pak, begitu. Halo, Pak Raymond. Oh, baik. Halo. Terima kasih Ibu. Bisa dengar saya Bu? Sudah Pak. Coba lagi. Masih putus-putus Pak. Halo, bisa dengar suara saya Ibu? Sudah bisa Pak, sudah. Ibu Merli bisa dengar? Sudah Pak, Baik. Raymond. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, kalau Ibu punya saya dengar. Oke, iya Pak. Silakan Pak Raymond. Terima kasih Ibu. Terima kasih sudah menceritakan panjang lebar tentang kegiatan, tentang masalah yang dihadapi di sekolah. Ya, terima kasih banyak sudah menceritakan panjang lebar terkait dengan persoalan dalam kegiatan pramuka itu. Tadi saya dengar Ibu ada sedikit persoalan ya terkait dengan siswa. Masih ada yang tidak ikut kegiatan pramuka. Kira-kira apa rencana dari Ibu untuk mengatasi anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan pramuka ini? Tadi kan Ibu menyampaikan alasan mereka adalah malu karena tidak mengumpulkan iuran pramuka. Kira-kira apa rencana Ibu untuk mengatasi siswa yang tidak mengikuti kegiatan pramuka ini? Terutama mereka yang belum mengumpulkan iuran Ibu. Iuran pramukanya kan ada yang belum kumpul. Kira-kira apa rencana Ibu untuk menangani siswa yang belum kumpul iurannya? Ya, terima kasih Pak Raymond. Rencana saya ke depannya untuk siswa dengan orang tua dari Silakan, siswa Bu. tersebut. Ya Pak. Kami akan merencanakan untuk mensosialisasikan tentang kegiatan pramuka kepada siswa dengan orang tua supaya mereka mengerti apa manfaat, apa kegunaan dari mereka mengikuti kegiatan pramuka. Itu rencana kami, Pak.
mensosialisasikan kegiatan pramuka ini kepada siswa tersebut dengan orang tua. Gitu, Pak. Pramuka. Terima kasih banyak Bu, itu luar biasa rencana aksinya. Tadi kan Ibu ada rencana untuk sosialisasi kepada orang tua, juga kepada siswa. Ada tindakan lain tidak Ibu terkait dengan siswa yang belum mengumpulkan iuran pramuka? Tadi Ibu katakan mereka malu tidak mengikuti kegiatan pramuka karena belum mengumpulkan iuran. Kira-kira ada tindakan lain tidak terhadap mereka ini? Iya Pak, untuk hal tersebut Pak, karena di sekolah Silakan, kami, Ibu. di sekolah kami sudah ditentukan bahwa setiap siswa wajib membayar iuran pramuka setiap bulannya itu 2.000. Sehingga untuk kedepannya kami menegaskan kembali setiap bulannya untuk anak-anak mengumpulkan iuran pramuka tersebut. Ya walaupun 2.000, jangan tunggu 1 tahun. Per bulan kami bisa siap untuk menerima iuran tersebut, iuran pramuka tersebut. Itu Pak. Terima kasih banyak Ibu. Tadi saya dengarkan Ibu ada rencana aksi untuk mensosialisasikan kepada orang tua dan kepada murid tentang pentingnya kegiatan pramuka. Itu sangat luar biasa itu Ibu. Kira-kira kapan Ibu melaksanakan perencanaan itu? Ya, mensosialisasikan itu kepada orang tua, tentunya kan itu butuh waktu kan Ibu. Kemudian kepada murid, kira-kira kapan Ibu melaksanakan itu? Ya Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sosialisasi kepada siswa Pak, kami itu sosialisasinya pada saat kegiatan pramuka, latihan kegiatan pramuka di sekolah. Sedangkan untuk sosialisasi kepada orang tuanya itu mungkin kami laksanakan pada rapat orang tua di akhir semester nanti. Begitu Pak Raymond, itu rencana kami. Oh ya. Ya, terima kasih banyak Ibu, itu aksi nyata yang sangat luar biasa. Tentunya kan Ibu untuk bisa melaksanakan ini kan ya butuh perjuangan yang berat ya Ibu untuk bisa melaksanakan apa yang direncanakan ini. Kira-kira bagaimana Ibu membuat sebuah komitmen agar apa yang direncanakan itu bisa laksanakan dengan baik? Kira-kira bagaimana Ibu bisa membuat sebuah keputusan atau komitmen dari dalam diri supaya apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan secara terus-menerus, berkesinambunganlah Ibu. Itu banyak. Ya Pak, terima kasih. Kegiatannya kan bisa berkesinambungan, bisa. Kira-kira bagaimana Ibu ya? Pertanyaannya sangat bagus sekali Pak. Tentang kegiatan pramuka di sekolah kami ini Pak, itu sudah menjadi bagian dari program sekolah, sehingga untuk kegiatan ini, kegiatan dijalankan dengan baik, maka tentunya kami membuat jadwal yang jelas. Kegiatannya agar kegiatan pramuka ini bisa berjalan dengan baik dan semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan pramuka. Itu Pak. Luar biasa Ibu, luar biasa sekali dia punya rencananya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Ibu, oleh sekolah bisa berjalan dengan lancar. Dan harus komitmen ya Ibu apa yang sudah direncanakan itu. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Ibu. Masalah yang saya hadapi selama ini. Semoga apa yang direncanakan bisa terlaksana ya Ibu. Ya Pak, siap Pak. Nanti Terima kasih. Ibu bisa. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Pak Fasil, kami sudah selesai menjalankan coachingnya.
Sudah, Pak. Baik, ya. Pak Raymond dengan Ibu Merlin, silakan lanjutkan dengan mengisi lembar refleksi ya. 10 menit. Oke, Pak. Pak. Silakan 10 menit, Pak Raymond. Kalau ada hal yang dikonfirmasi, silakan konfirmasi ke pertama refleksi yang kedua ya. Dan itu diminta ditanyakan ke Kuci. Silakan ke tanya ke Pak Coach tadi Ibu Merlin, Oh ya. dan silakan tanyakan ke Pak Raymond. Yang Pak Raymond rasakan proses Kuci. Silakan 10 menit ya. Ya, siap, Pak. Ah, Ya, Pak. Ibu Merlin. Ya, Selamat Pak. siang, Ibu. Ya, Pak Raymond. Baik, Bu. Bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melakukan coaching atau setelah melakukan diskusi tadi? Oke, Pak. Pak Raymond, Dalam Pak Raymond, Pak Raymond dan Ibu Merlin, ya, di Pak, ya, lembar Pak. refleksi dulu. Ya, jangan dulu Isi, ditanya, kan ada lembar refleksi diri itu. Yang kemarin isi di refleksi ya, Pak. 10 menit. Ya. Oh ya. Oh ya. Saking semangat. Mohon maaf. Mohon maaf Pak Fasil, ini saya tidak bisa mengisinya ini. Atau IT tinggalkan Zoom-nya dulu, Pak. Ini Papa, biar tetap berada di Zoom ini, Ibu mengisi, Oh Ibu begitu Merlin ya. dan Pak Raymond mengisi lembar refleksinya tetap dalam Zoom. Ini kan satu paket ini, ya, coaching, mengisi refleksi, lalu menyampaikan hasil refleksi itu nanti. Itu ada satu paket rekaman nanti. Oh ya. Selfie dan Pak Queen sudah menulis lembar refleksi ya. Pak Queen dengan Ibu Selfie. Kalau sudah silakan disampaikan. Pak Queen menyampaikan refleksinya, Ibu Selfie juga menyampaikan refleksi. Itu nanti dalam satu paket rekaman ya.
Ayo Pak Raymond dengan Ibu Merlin. Waktu menuliskan refleksi sudah selesai. Silakan Ibu Merlin menyampaikan lebih dulu ke Pak Raymond bagaimana hasil refleksinya. Atau Pak Raymond dulu menyampaikan refleksinya terkait dengan praktek kucing yang sudah. Selamat siang Ibu Merlin. Ya, siapa siang? Ibu Merlin, selamat Ya Pak, selamat siang Pak Raymond. siang. Silakan Pak Raymond. Ah, bagaimana perasaan Ibu selama dilakukan coaching tadi? Silakan Ibu refleksi. Baik Pak, terima kasih. Selama Halo Ibu Mercy. tadi, bisa dengar Pak Raymond? Suara saya bisa dengar? Ya Bu, bisa. Oke. Selama kegiatan diskusi tadi, Ibu. saya rasa kegiatannya berjalan dengan baik karena pertanyaan Halo Ibu. terus jawaban dari Pak Raymond tadi itu sesuai dengan pemahaman konsep tentang coaching ini, yang mana kegiatannya itu sesuai dengan alur tirta. Halo Ibu. Terus komunikasi. Halo Pak Raymond. Bisa dengar Pak Raymond? Silakan Ibu, saya baru dengar suaranya. Oke. Barusan ya, sudah. Ya. Ya, selama kegiatan coachingnya tadi Pak, selama kegiatan diskusi, semuanya tadi berjalan dengan baik walaupun tersendat dengan jaringannya Pak Raymond, tetapi kegiatannya sudah berjalan dengan baik karena kegiatan coachingnya itu tadi sesuai dengan alur tirta. Terus komunikasi antara Pak Raymond dengan saya itu sudah sangat baik, sangat menyenangkan, tidak ada beban di antara saya dengan Pak Raymond. Terus di sini tadi antara saya dengan Pak Raymond bisa menahan diri, tidak bersifat curhat untuk menceritakan pengalaman kita sendiri sebagai coach-nya tadi. Oke, terima kasih banyak Ibu atas refleksinya. Sekarang bagaimana Pak Raymond, rasanya Pak Raymond tadi selama kegiatan coaching berlangsung? Ya. Bagaimana perasaannya Pak Raymond tadi? Halo Ibu. Halo. Baik Ibu, terima kasih banyak. Setelah bersama Ibu tadi melakukan coaching, diskusi, perasaan saya menjadi lega Ibu. Ya, selama melakukan coaching tadi, saya merasa senang, saya merasa kemudian hal ini dikarenakan apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi persoalan yang saya hadapi itu ditemukan solusinya bersama Ibu tadi. Dan juga selain ditemukan solusinya, saya Halo Pak Raymond. selesaikan persoalan yang saya hadapi dan juga apa yang menjadi kendala persoalan yang saya alami bisa terselesaikan. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin Pak Raymond juga bisa ceritakan mungkin ada yang perlu kita perbaiki dari kegiatan coaching itu, atau apa yang perlu kita tingkatkan lagi nanti ke depannya. Oh ya Ibu, yang perlu diperbaiki dalam coaching ini tadi, saya berpikir ya Ibu,
untuk sementara sudah luar biasa tadi. Coachingnya sudah berjalan lancar sekalipun sedikit kendala dengan jaringan ya Ibu. Akan tetapi masih ada yang perlu mau ditingkatkan ke depan, yaitu terkait dengan lagi-lagi bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan mendalam atau menggali ya tentang permasalahan yang dialami oleh si coach. Mungkin itu Ibu. Oke, Pak. Saya kira begitu ya Ibu. Ya, sama Pak. Mungkin ke depannya selain kita melatih diri dalam kegiatan di ruang kolaborasi ini, mungkin nanti ke depannya kita bisa belajar kembali bagaimana konsep-konsep tentang coaching ini, terus yang sesuai dengan alur Tirta. Mungkin kita bisa melatih diri lagi supaya ini kita bisa praktekkan di sekolah kita masing-masing, Pak. Ya, Itu dari sekali, saya, Ibu. Pak. Ya. Sama juga Ibu dari saya. Ya, Memang kegiatan coachingnya sudah ya, sesuai dengan alur, akan tetapi ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali persoalan coaching itu kan mungkin sedikit perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Terima kasih banyak Ibu. Iya Pak, sama-sama Pak. Pak Fadil sudah selesai. Terima kasih Pak Raymond dan Ibu Merlin. Kita tunggu kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sedang silakan bercerita dulu. Pak Raymond dengan Ibu Alvo, Ibu Merlin, kira-kira apa kesulitan tadi dalam dan menunggu yang kelompok lain ini ya. Silakan, kira-kira kendalanya Siap, tadi Pak. apa? Ibu Merlin, selamat siang Ibu Merlin. Selamat siang, Pak Raymond. Saya mau menyampaikan begini Bu Merlin. Tadi memang sangat luar biasa, artinya alurnya memang sudah dapat. Ya, kendalanya itu ya lagi-lagi pada bagaimana kita memberi pertanyaan yang mendalam atau pertanyaan yang menggali persoalan yang dihadapi oleh si. Ya, memang tadi sudah nampak itu, akan tetapi belum terlalu mendalami. Ya, gitu, belum terlalu mendalami itu. Saya pribadi juga saya akui, sehingga itu dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi kepada Ibu. Ya, saya sendiri juga ya memang merasa bahwa pertanyaan yang saya berikan itu kurang terlalu menggali persoalan Ibu. Mungkin begitu Ibu. Nah, terima kasih ya Pak Raymond. Tapi dari penilaian saya Pak, kegiatan coaching kita hari ini itu menurut saya sudah sangat bagus, sangat luar biasa. Karena antara saya dengan Pak Raymond tadi tidak ada beban dalam dalam berbagi cerita tentang masalah yang kita alami selama ini, Pak. Itu, Pak. Terima kasih untuk itu, Pak Raymond. Halo. Nah, saya berpikir bahwa kalau seperti ini, halo Ibu. Ya Pak, ya sudah dengar Pak. Nah, saya berpikir kayak Ibu, kalau misalnya ya, melakukan coaching baik terhadap siswa ataupun terhadap rekan sejawat seperti ini, ya saya berpikir bahwa tidak ada rasa beban. Jadi tidak ada rasa menekan atau tidak ada merasa bahwa saya dinilai lagi. Artinya ya, semuanya bisa diungkapkan dengan leluasa, kemudian dengan leluasa, luas, tidak ada beban. Itu Pak. Luar biasa Pak Raymond.
Selamat siang Pak Queen. Luar biasa Ibu Alfonsa dan juga Pak Raymondus. Bagaimana kabar hari ini Pak Raymondus? Saya langsung coaching Iya, Pak Pak Raymondus. Raymond yang sangat luar biasa. Saya langsung coaching Pak Raymondus. Sejauh ini ya masih bisa diatasi Pak. Bagaimana? Bisa langsung. Nah, Silakan praktek sekarang. Langsung saja Pak. bagaimana situasi hari ini Pak Raymondus? Apakah menggembirakan atau menyedihkan dari diskusi yang sudah dibuat tadi? Sejauh ini Pak Queen ya, apa yang sudah diskusikan tadi, saya merasa bahwa sangat luar biasa, sangat gembira, senang, ya tidak merasa beban. Artinya diskusinya berjalan lancar lah Pak Queen. Gitu. Semua solusi bisa teratasi. Artinya kendala-kendala yang dialami bisa mendapat solusinya lah gitu. Oke, baik, luar biasa Pak Raymondus ya. Dari diskusi tadi Pak Raymondus, itu hal-hal yang perlu ditingkatkan apa sudah? Enggak sudah dia Pak Fasil. Deh, Pak Queen. Biasa Pak Queen. Nah, hal-hal yang Layani diskusikan itu ya jawab dia. seputar pendidikan, seputar aktivitas keseharian. Terus bagaimana Pak Raymondus untuk meningkatkan upaya dari diskusinya itu sehingga kedepannya diskusinya bisa berkualitas lagi Pak Raymondus? Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Nah, memang salah satu upayanya Pak Queen saya harus pergi bertemu langsung Ibu Merlin ini. Oh ya, baik. Harus bertemu langsung, berkomunikasi langsung. Juga bersama Pak Queen. Ya, saya pengen bertemu langsung ya di rumahnya Pak Queen lah ya, kalau bisa. Baik. Selain itu, apakah ada cara lain lagi Pak Raymondus selain bertemu atau ada ide yang baru gitu ya? Selain kita harus bertemu begitu Pak Raymondus? Ya, jelas adalah namanya kita reuni itu kan ya pasti ada lah gitu ya. Luar biasa. Bagaimana perasaan selama coaching? Apakah ya di tengah gerimisnya hujan hari ini ya lumayan. Memang luar biasa Pak Raymondus ini calon-calon guru hebat di Republik ini ya. Ini cocok dari guru untuk persiapan masa emas Indonesia di tahun 2045 ini. Ya. Saya pastikan jadi insan-insan seperti inilah yang dibutuhkan oleh Republik ini ya. Manusia-manusia seperti ini. Ya. hanya ada sedikit kendala Pak Queen. Kendalanya ya mungkin coba kalau sekarang baru selesai kuliah ya pasti masih panjang ceritanya ini. Ya bisa jadi. Saya bisa memahami niat baik dari Pak Raymondus itu ya. Setidaknya selama jalur kuning masih melengkung ya itu kita bisa. Ya itu tadi ya, ternyata Pak Queen langsung memahami ke intinya. Ya. Jadi dari semua baju. Jangan lupa uang baju. Bu Merlin. Bikin halus saja Bu Merlin. Bisa. Pak Vales. Pak Vales bagaimana? Ya. Bagaimana diskusi hari ini Pak Vales? Sungguh luar biasa Pak Queen. Diskusinya alot itu. Luar biasa Pak Queen. Apa yang perlu ditingkatkan Pak Vales? Tolong dijawab Pak Vales. Ini masih alot. Oh. Alot ini. Kelompok kami pelebaran jaringannya luar biasa jelek. Oi, selamat datang Patus. Salam kepesek. Pak Queen, langkas kita gitu. Yo. Pengaruh inung susu kambing Pak Queen. Saya sedang buat refleksi bersama Pak Raymondus tadi itu memang luar biasa percakapannya dengan Ibu Merlin ya.
Angkat terus. Hujan sudah di sini. Ibu Elin saya punya terpental terus. Ada apa Bang Hujan di situ dulu? Pak Remondus. Ya, ada sedikit, ada gerimis. Yang belum bergabung ini Bu Elin ya. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Jadi terima kasih atas proses percakapan kucing yang telah Bapak Ibu laksanakan. Saya tadi mengamati hanya 2 kelompok yang berjalan dengan ini ya. Jadi ada banyak kendala, terutama kelompoknya Patus hampir tidak ada yang dihasilkan dari percakapan. Tiba-tiba terpental masuknya. Kalau yang kelompok 1 Pak Raymond dengan Ibu Merlin, ya walaupun ada kendala sedikit ya, tapi itu berjalan bisa dilihat di antisipasi Pak Raymond pertama karena berada di kesulitan jaringan kayaknya wilayah Sanangkuang ini. Mengalami kesulitan yang adem-adem ini Ibu Marsiana dengan Pak Valens ya berjalan lancar, tidak ada hambatan. Patus nanti mau tidak mau gimana saja caranya coba disepakati bersama Ibu Elin jadi membuatkan praktek kucing ulang lalu direkam ya dengan 3 aktivitas. Praktek kucingnya, kemudian menulis refleksi, lalu menyampaikan refleksinya. Nah, saya mohon konfirmasi dari Pak Yan dulu ini. Pak Yan, bisa mendengar suara saya? Padahal saya sudah WA beliau untuk bergabung di kelompok 4, tapi rupanya belum dibaca. Pak Yan, nanti silakan cari juga sama dengan Patus. Apakah Pak Yan saya kasih kebebasan menghubungi siapa saja dari teman-teman yang ada, ya mau ke Pak Kuin, Ibu Selvi untuk melakukan praktek kucing, ya. Kemudian nanti direkam, kemudian dari proses itu setelah proses praktek kucing ada refleksi yang dilakukan. Bisa ya Pak Yan? Ya, tidak ada respon. Mohon nanti disampaikan ya ke teman kita Pak Yan. Saya sudah WA beliau untuk tadi bergabung di kelompoknya Pak Kuin, tetapi direspon. Termasuk dengan Patus dengan Ibu Elin bisa nanti membuat kucing ulang direkam karena dipastikan rekaman yang ada di saya nanti ini tidak bisa diunggah karena tadi tidak berjalan dengan efektif ya. Sedangkan untuk kelompok 1 ya, kelompok 2 itu nanti tunggu rekamannya mungkin besok baru diproses, nanti saya akan kirim ya. Begitu juga dan Pak Kuin dengan ini. Nanti kalau ada hal yang ini silakan di-cut saja ya, dipotong yang perlu dihilangkan. Termasuk kelompok 1 Ibu Merlin sama Pak Raymond. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk praktek kucingnya. Dari proses kita hari ini Bapak Ibu, saya mau katakan satu hal ya. Bahwa keterampilan kucing kita itu perlu harus dilatih lagi Bapak Ibu. Saya mau mengatakan itu bahwa perlu latihan lagi terhadap keterampilan kucing. Pahami setiap alur pada alur tita yang kita gunakan di tujuan. Apa pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dari proses diskusi itu. Nah, Bapak Ibu ingat sebagai coach, bukan coach yang menyampaikan tujuan. Coach itu menanyakan apa yang ingin dicapai dalam proses diskusi. Apa yang ingin dibicarakan dalam diskusi itu. Coach yang bertanya, coach yang pahami Bapak Ibu setiap alur, apa yang ditanyakan oleh coach menjadi kunci dalam proses pelaksanaan coaching. Begitu juga diidentifikasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach itu harus menggali dan memberikan coach itu untuk berpikir. Ya, ingat pertanyaan terbuka ya, membuat coach ini berpikir terbuka untuk bisa menjawab pertanyaan dari coach. Begitu juga di alur diidentifikasi sudah aksi ya, rencana aksi. Apa-apa yang dilakukan itu sebetulnya muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh seorang coach. Ya, tindak lanjut, siapa yang terlibat, lalu kapan itu dijalankan. Ibu Marsiana tadi sangat bagus di akhir menyampaikan itu
persis saya. Tapi di hal lain mungkin perlu dilihat lagi. Mengapa penting tadi direfleksi sebetulnya untuk melihat hal yang sudah berjalan dengan baik dan yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, karena itu harapan saya Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu latih sekali lagi. Dan apalagi Bapak Ibu, ini yang saya omong ini ya, agak penting ini. Di alur berikutnya Bapak Ibu melakukan demonstrasi kontekstual. Ya, pahami alur yang ada di sana, tetap melakukan hal yang sama, praktek kucing. Tetapi ini nanti Bapak Ibu tidak akan ada lagi bertemu secara virtual begini. Harus tatap muka. Nah, pembagiannya nanti Bapak Ibu, itu satu kelompok itu harus 3 orang. Ya, dengan perannya masing-masing ya. Saya nanti akan bagi berdasarkan posisi kondisi Bapak Ibu ya. Siapa dekat dengan misalnya kan Pak Remon, Pak Queen sama Pak siapa tadi satu Ibu Elin ya. Itu bisa jadi satu kelompok. Oke, dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Remon karena kan mereka berada di ya posisi berdekatan. Kemudian saya cerita ini Ibu Marsiana ini dekat dengan bisa kemana ini? Bisa kemana Ibu Marsiana? Saya paling jauh sendiri, Sendiri, ya? Pak. Saya paling jauh sendiri. Bisa datang ke Lembor, Itu dengan di Payan. ke Ibu Merlin mereka, ke Payan atau ke Ibu Selvi? Ke Payan. Ke Pak Valens. Ya. Atau ke Pak Wih, Valens gitu. Saya paling jauh. Saya paling jauh dengan Ibu Marsiana ini, Pak Queen. Bapak semakin Atau jauh. begini ya, begini Bapak Ibu ya, supaya nanti clear. Pak Remon, Pak Queen, Pak Valens dengan Ibu Elin itu satu kelompok, tetapi nanti ada peran masing-masing. Satu tim itu nanti ada 3 orang. Dia harus menjadi pengamat, dia harus menjadi coach, dia harus menjadi kuci. 3 itu ya. Jadi dalam satu paket rekaman yang nanti Bapak Ibu buat itu ada yang berperan sebagai coachnya, ada yang berperan sebagai pengamatnya, ada yang berperan sebagai kuci. Ya, sehingga misalnya nanti ada 4 orang atau 5 orang ya tinggal dirunding saja siapa melakukan coach siapa, lalu siapa yang menjadi kucinya disepakati dan itu nanti Bapak Ibu membuat rekaman sendiri. Ya, membuat rekaman sendiri. Nah, teknisnya seperti ini Bapak Ibu, izin saya bagi dan di LMS petunjuknya sebetulnya sangat lengkap ya. Dalam nanti video yang Bapak Ibu buat secara tatap muka, ya ini tatap muka ya. Jadi Bapak Ibu berkumpul di mana begitu, jadi disepakati. Ibu Marsiana, jadi mau tidak mau pilihannya berkumpul di wilayah Lembor ya. Ada Ibu Selvi, ada Payan, ada Pak Tus gitu. Jadi berkumpul di sana di rumahnya siapa ya mungkin ini ajang juga untuk Bapak Ibu untuk bertemu secara langsung ya. Ini dia punya siklus yang Bapak Ibu akan lakukan nanti. Jadi ada peserta A ya disepakati siapa dulu itu melakukan percakapan supervisi. Bapak Ibu yang nanti kita lakukan adalah Bapak Ibu melakukan supervisi akademik. Melakukan percakapan kucing, supervisi percakapan kucing terkait dengan supervisi akademik. Nah, percakapan ini Bapak Ibu terdiri dari 3 siklus ya. Terdiri dari 3 siklus. Artinya Bapak Ibu peran Bapak Ibu itu nanti dibagi gitu ya. Tahap 1 Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu lihat, ini ada 3 orang ini. Satu yang berperan sebagai A, dia melakukan percakapan supervisi kepada peserta B. Ya, kemudian tahapannya Bapak Ibu, tahap 1 supervisor atau yang pengamat itu melakukan percakapan pra-supervisi kepada coach. Ya, misalnya yang ini A sebagai supervisor, B-nya sebagai coach, C-nya sebagai kuci. Ya, ini dipahami Bapak Ibu ya. Maka dalam video, satu paket video yang nanti yang Bapak Ibu buat itu adalah satunya berperan sebagai supervisor, satunya berperan sebagai coach, satunya berperan sebagai kuci. Nah, juga ada siklus, ada tahapan, ada 3 tahap juga yang Bapak Ibu akan diskusikan dan itu divideokan. 3 paket, 3 orang ini tadi melakukan pertama di shoot atau divideokan. Pertama bagaimana supervisor itu melakukan coaching terhadap coach ya. Baca panduannya nanti di LMS. Kemudian berikutnya nanti supervisor
melakukan percakapan pasca supervisi kepada coach. Ada dua ya, ada dua nanti. Itu untuk supervisor nanti itu di awal dengan di akhir. Kemudian nanti coach itu melakukan coaching terhadap coach itu sendiri. Kemudian posisi ini ditukar. Ditukar sampai nanti si A berada di posisi B, kemudian si B berada di C, kemudian tukar lagi yang A menjadi coach, kemudian yang C menjadi supervisor, dan intinya setiap orang itu pernah merasakan tiga posisi itu. Pertama supervisor, yang kedua sebagai coach, yang ketiga sebagai coach. Paham ya Bapak Ibu? Paham, Nanti Pak. itu direkam ya. Silakan tanya pengalaman tahun lalu, seingat saya yang angkatan 5 Ibu Arnis, mereka dengan ini, mereka datang di rumah. Jadi 5 orang rekam ya. Satu orang yang ya mungkin agak rame-rame agak lebih bagus ya, supaya mungkin satunya nanti berperan sebagai kameramen untuk menyiapkan itu. Ibu Marsiana bisa ya, saya pahami betul Ibu Saya mau Marsiana tanya. yang paling jauh, tetapi sekali-sekalilah datang bergabung dan berkumpul di Lembor misalnya. Disepakati baik ya Bapak Ibu ya. Iya. Perhatikan tanggal due date pengumpulan tugas. Tentu Bapak Ibu melakukan itu sebelum tanggal itu terjadi ya. Sebelum tanggal due date itu. Disepakati Tanggal 3. di LMS ada petunjuk apa yang harus dilakukan. Tetapi secara umum itu diuraikan seperti yang ada di siklus ini. Itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Silakan raise hand. Ada yang bingung? Bisa ya? Oke, Ibu Marsiana gimana? Ya, terima kasih Pak. Mungkin bisa dibagi sekarang saja mungkin kelompoknya Pak, agar lebih jelas supaya lebih terarah dalam kegiatan berikutnya untuk pembagian kelompoknya. Kan begini ya Ibu Marsiana dan Bapak Ibu, kalaupun ada 4 orang atau 5 orang, yang muncul dalam videonya kan hanya 3 orang. Ada sebagai supervisor, ada sebagai coach, ada sebagai coachee. Ya, kemudian rolling lagi berikutnya kan jadinya hanya 3. Sehingga tadi ketika misalnya ada 4 orang, karena agak kesulitan misalnya, kelompoknya dipastikan Pak Raymond, Pak Queen, Pak Valens, dengan Ibu Elin, itu yang berdekatan itu kumpul di satu titik. Kemudian otomatis Ibu Merlin, Ibu Marsiana, Ibu Selvi, Pak Tus, dengan Pak Yan, itu juga berada di satu titik. Oke, bisa ya? Ya, tetapi nanti tidak berarti bahwa yang 4 orang itu juga tadi berada dalam satu video yang tidak, hanya 3 itu. Oke, kemudian nanti direkam. Untuk kelompok kami di Ambas dan nanti tempatnya. Itu saya tidak tahu itu ya. Saya tidak tahu mau di mana ya. Jadi silakan nanti disepakati dirunding ya, dirunding di luar pertemuan ini. Mana baiknya, di mana baiknya supaya bisa dijangkau oleh Ibu Marsiana dengan segala macam. Terima kasih Bu Marsiana atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan yang mau bertanya. Itu direkam ya, mau menggunakan perangkat apa saja, intinya ada hasil rekaman. Yang ada hasil rekaman yang di dalamnya ada paket lengkap. Lalu mungkin tidak ada yang bertanya, misalnya Ibu Merlin punya, mau unggah yang video yang mana? Nah, nanti yang diunggah adalah video ketika Ibu Merlin sebagai coach. Tetapi video itu lengkap misalnya saat nanti dalam prosesnya Ibu Merlin sebagai coach, ada percakapan awal yang dilakukan oleh supervisor kepada Ibu Merlin. Misalnya nanti Patusnya sebagai, kita ambil contoh ya, Ibu Merlin coach, supervisornya Patus, coachnya Ibu Selvi. Nah, video itu dimulai ketika Patus melakukan wawancara dengan Ibu Merlin. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan pendekatan coaching. Silakan wawancara dulu, praobservasi kepada Ibu Merlin sebagai coach ya. Kemudian berikutnya coach Ibu Merlin dalam hal ini melakukan praktek coaching kepada Ibu Selvi tadi ya, Ibu Selvi. Kemudian kembalikan ke Patus. Patus melakukan percakapan terhadap coachnya. Jadi ada 3 paket. Yang diunggah oleh Ibu Merlin adalah ketika Ibu Merlinnya sebagai coach.
begitu juga yang lain, maka rolling lagi setelah itu. Oke, Pak Queen, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, terima kasih Pak Basir. Berdasarkan penjelasan dari Pak Basir tadi itu soal video yang diunggah dari masing-masing CGP-nya. Apakah dalam rekaman itu ketiga guru tersebut itu misalnya begini maksudnya Pak Basir, si coach ini kan melakukan wawancara dengan supervisor. Nah, apakah dalam rekamannya itu si coach juga ini itu masuk dalam rekaman itu? Ataukah dia sebentar baru masuk, ataukah ketiga-tiganya ini sudah dalam satu posisi, lalu satu orangnya yang menjadi kamera? Terima kasih Pak Basir. Oke, terima kasih, pertanyaan sangat bagus ya. Mungkin gambar ini ya dari siklus yang ada ini juga menggambarkan posisi duduk, bahwa 3 orang ini harus dijangkau oleh kamera. Ya, harus dijangkau oleh kamera. Artinya percakapan 3 orang ini berada dalam satu video yang sama. Ada, paham ya? Sehingga misalnya nanti posisi duduknya juga yang 3 orang ini tentu yang coach itu di tengah, yang coach di tengah. Samping kiri kanannya itu ada supervisor dengan coach, sehingga nanti bisa terlihat semua ketika supervisor melakukan percakapan dengan coach. Ketika coach melakukan percakapan dengan coach, lalu yang berikutnya adalah ketika supervisor kembali melakukan percakapan pasca observasi bersama coach, ya, supervisor melakukan percakapan gitu. Begitu ya Pak Queen? Siap, terima kasih Pak Fasil. Oke, ya. Mudah-mudahan dipahami. Saya kalau posisinya misalnya berada dekat dengan Bapak Ibu, ya mungkin saya bisa juga berada bersama di sana saat itu ya. Tetapi kita berada di tempat yang berbeda gitu. Oke, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Maaf Pak Fasil. Tapi diusahakan Pak. Tambahan gimana Pak Queen? Begini Pak Fasil. Ini kan seperti yang Pak Fasil sampaikan kemarin, ya, jadi usahakan tidak ada skenario, dalam artian tidak ada naskah teks atau apalah. Betul, betul. Semisalnya Pak Fasil, dalam ketika satu dari teman ini kan memilih satu tema begitu ya. Nah, ketika misalnya nanti bergantian, masing-masing CGP ini kan sudah mempersiapkan tema untuk sebagai coach dan coachingnya. Manakala nanti dalam prosesnya ada kesamaan begitu temanya, apakah diperbolehkan atau bagaimana itu Pak Fasil? Boleh soal tema ya. Ini bebas, tema bebas. Sama pun ya tidak masalah ya. Tetapi sekali lagi mohon jangan di skenario karena akan ketahuan nanti nanti Bapak Ibu lihat sendirilah juga di rekamannya seperti apa hasilnya sebelum diunggah. Boleh Pak Queen ya? Boleh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak, saya sedikit. Oh ya Ibu Marsiana. Saya masih bingung Pak, nanti saya masuk di kelompok mana ini nanti soalnya kami kan ada 9 orang, berarti sudah pas 3-3. Ini kira-kira saya nanti harus berkunjung ke mana ini Pak? Oke, 9 orang ya. Lembor. Padahal saya tadi memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu, silakan dibentuk. Intinya ada 3 orang dalam video itu ya, ada 3 orang dalam video itu. Tetapi tentu dengan pertimbangan misalnya Pak Queen, Pak Raymond, Pak Valens dengan Ibu ini itu tentu kan dekat ya. Kemudian Ibu Marsiana rupanya kan lebih dekat ke Lembor. Disepakati mau berkumpul jadi satu juga untuk yang 5 orang hanya jumlahnya misalnya, tidak apa-apa. Intinya dalam proses itu nanti ada 3 peran yang dalam video itu ya, ada 3 orang yang memiliki perannya masing-masing. Misalnya Kak, Ibu Marsiana berada di Lembor, tapi di Lembor ini ada 5 orang ini, ada 5 orang. Disepakati Ibu Marsiana ketika menjadi coach, siapa supervisornya, siapa yang menjadi coachnya. Ya, misalnya pada Ibu Merlin juga ya mungkin jangan tinggal rolling saja dengan yang ada itu disepakati. Intinya semua orang mengalami peran sebagai supervisor, sebagai coach dan sebagai coachee. Itu ya Ibu Marsiana. Sehingga Ibu Marsiana mau datang ke Ibu Selfie, ke Ibu Merlin boleh bertiga silakan. Nanti saya ke Misalnya Ibu Selfie dan ke Ibu Merlin saja mungkin Pak.
Tergantung ya. Patus, Payan, juga mau ke sana juga boleh. Intinya ada satu paket video yang di dalamnya ada 3 orang dengan peran yang berbeda. Oke, siap Pak. Oke. Intinya tadi Ibu Marsiana, yang Siap, 5 Pak. orang di Lembor itu satu tempat untuk melakukan rekaman. Iya, iya. Mereka pakuin satu Boleh, tempat. boleh. Kita 5 orang, Boleh. tapi peran dari ABC itu ada semua. Begitu kan? Oke, siap. Siap. Oke. Saya kan sudah semakin jelas ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, Ya, siap Pak. saya tunggu. Kalau ada hal yang masih membingungkan, itu nanti silakan didiskusikan, ditanyakan di grup ya, di grup. Tetapi jangan dulu sekarang. Mungkin nanti setelah sesi kelas A selesai ya. Siap, Pak. Baik Bapak Ibu, ya tidak terasa. Pak Raymond ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Ya, tidak. Siap, Oh, ya, sudah tidak ada. mengerti. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tidak terasa kita sudah berada molor sedikit dari waktu yang ada ini karena kelas A juga mau bergabung. Terima kasih atas kebersamaan kita, terutama Bapak Ibu telah melakukan praktek kucing. Tinggal nanti teman-teman yang lain, misalnya silakan sesuaikan. Patus, misalnya sebelum saya lupa, boleh misalnya nanti dengan Pak Yan ya. Kalau mau praktek kucing yang belum beres, silakan dengan Pak Yan. Sehingga nanti mungkin Ibu Elin ini bisa dengan yang lain. Dengan mungkin ya terlalu apa, dengan Pak Queen atau ini. Intinya mohon bantu juga Pak Yan ya. Pak Yan, jadi supaya ada praktek. Intinya yang diunggah oleh Bapak Ibu adalah rekamannya Bapak Ibu. Komplit sebagai coach dan sebagai kucing untuk kurang kolaborasi ini. Jadi silakan saya tunggu. Mohon sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu semua tugas dan tagihan itu diselesaikan sebelum due date ya, tanggal batas pengumpulan tugas. Karena sangat berpengaruh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu terlambat mengumpulkan tugas. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita sore hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Karena tadi kegiatan kita dibuka dengan doa, mohon kesediaan Ibu Selvi untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Baik, siap Pak. Baik, Bapak Ibu guru hebat, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat sore, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala berkat dan penyertaan-Mu selama kegiatan kami dalam ruangan kolaborasi ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk segala pengetahuan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sudi kiranya Engkau selalu membimbing dan menuntun kami, sehingga pada akhirnya kami bisa menjadi seorang guru penggerak yang berkompeten. Sudi kiranya pula ya Tuhan, Engkau selalu melimpahkan kami rahmat kesehatan. Jaga dan bimbingilah selalu Bapak fasilitator kami, Bapak Ibu guru praktik pengajar kami, dan semua kami calon guru penggerak Angkatan 11. Sudi kiranya kami selalu semangat dalam mengerjakan di setiap tagihan tugas dan tidak pernah pantang menyerah. Sekarang kami ingin tutup kegiatan ini ya Tuhan, jagalah kami selalu. Dikau kami puji ya Tuhan hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Selvi, luar biasa. Bapak Ibu terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya ya, di alur selanjutnya. Izin saya hentikan rekaman. Siap Pak.